Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa. Mencari keadilan, hanya itu yang kini bisa diupayakan orang tua korban santri di Lombok Tengah yang meninggal dunia diduga usai dibakar salah satu seniornya di pondok pesantren di Lombok Tengah. Sambil menahan tangis, kuasa hukum orang tua korban membacakan sepucuk surat dan meminta pemerintah pusat bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk menahan para pelaku pembakaran santri. Di dalam rapat terungkap, pihak Ponpes sempat mengajukan surat permohonan damai sebagai upaya untuk menutupi kasus ini, namun ditolak keluarga korban. Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini. Saya memohon kepada Bapak Presiden, tolong turunkan orang-orang kepercayaan Bapak dari Jakarta untuk memeriksa oknum-oknum polisi dan pejabat di daerah yang ikut membungkam darah anak saya. Tolong pastikan hukum tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah anak tuan guru atau pemilik pondok pesantren. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai. Atas laporan keluarga korban, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta polisi bisa segera menahan pelaku pembakaran terhadap santri. Memeriksa fakta, informasi ya, setidaknya dari dua sumber. Dari ibu ini tadi kan disampaikan, dan dari satu anak lagi bahwa ada pengancaman. Bahkan spesifik pengancamannya, bukan sekedar akan disakiti tapi akan dibakar. Dan itu kejadiannya gitu loh. Jadi agak naif kalau kita saat ini mengambil kesimpulan ya, kebakaran karena ketidaksengajaan dan nggak ada kaitan dengan pengancaman. Karena spesifik sekali, Pak. Akan juga sebagai kelalaian dari pondok pesantren di pelaksanaan gelar penetapan tersangka. Karena upaya menutup-nutupi. Dan kami dapat jelaskan pimpinan bahwa pembuatan surat perdamaian ini sebanyak 2 kali, namun sifatnya pengelola pondok pesantren ini hanya sebagai fasilitator. Jadi mencoba mengarahkan pihak korban untuk berdamai dengan keluarga anak terlapor anak. Namun orang tua kemudian bukan maksud untuk merendahkan pimpinan karena orang tua ini tidak paham isinya, tidak dijelaskan isinya, sehingga ada pada salah satu surat perdamaian itu salah satu orang tua menandatangani. Namun setelah kami tanyakan kenapa ditandatangani, saya tidak tahu isinya, Pak. Sehingga itu kami jadikan juga untuk memperkuat pembuktian kami pimpinan. Namun terkait masalah pengancaman tadi, salah satu anak menjelaskan untuk anak yang lain sebagai korban pengancaman. Nah, anak yang korban pengancaman ini kami periksa sebanyak 3 kali, menjelaskan dia hanya mendapatkan perundungan 3 hari sebelumnya. Sebelumnya, 3 santri diduga jadi korban pembakaran. 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya menderita luka bakar. Polisi saat ini telah menetapkan 2 orang tersangka. Yakni santri senior dan pimpinan Ponpes. Tim Liputan, Kompas TV.